مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل خول من الأحوال المقتهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله على سيدنا محمد الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم نور قلوبنا وقلوب جميع من حضر في مجلسنا هذا بنور المعرفة وعلم المكاشفة والبصيرة والإيمان والإسلام يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا وقلوبهم فتوح العارفين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين آمين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalatu wassalamu bi'adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah agisni sari'an bi'izzatillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud ya jawadu ya ma'bud ya rahimu ya wadud birahmatika ya arhamar rahimin. Yang kami muliakan dan kami ta'zimi para alim ulama, para tokoh masyarakat, para azadis dan azadizah, wabil khusus Ahinal Fadil, sahabat saya. Beliau beberapa bulan yang lalu di Sidrap bersama beliau, alhamdulillah malam ini bersilaturahmi kembali. Yang kami muliakan Kakanda Haji Yusrianto, alhamdulillah bisa bersilaturahmi kembali pada malam hari ini. Ibu Ketua BKMT Kabupaten Sopeng beserta seluruh jajaran pengurus, Bapak dari Kepolisian, TNI, dan juga kepada seluruh pejabat pemerintah baik dari desa, lurah, dan camat, dan seluruh tamu undangan tanpa terkecuali. Saya mohon maaf Bapak Ibu sekalian, tidak bisa menyebutkan nama satu persatu. Yang jelasnya semua yang hadir kesemuanya semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah malam ini acaranya sebenarnya adalah haul, tapi sekaligus kita memperingati Maulid Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaru alim malabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang sempurna dari segala lini.
Akhlak beliau sungguh sangat mulia. Fisik beliau juga begitu sempurna. Cara mendidik keluarga, anak-anak dan istrinya sungguh sangat luar biasa. Kesabaran beliau dalam kehidupan luar biasa. Ketakwaan beliau dan kecintaan beliau kepada seluruh umat manusia dan kepada alam juga sungguh sangat luar biasa. Maka alim lebih Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang paling sempurna yang kita harus jadikan sebagai panutan. Melu ia curi salompe madecin Nabi ta. Nari makona naro ia tu tahu ko makan jai madari nalasan nusan ngatawe. Ya nangka gaga makanja biasa dijadikan sebagai tafaul. Maka nama Muhammad menurut peneliti tahun 2010 bahwa ada kurang lebih 60 juta orang yang menggunakan kata Muhammad di muka bumi. Tapi ia kode nama kanja si Pak Nate Abu Lahab digagamari asangir. Iya. Jadi aku makanja ia ampe na tawi makanja si Pak na tawi matawi pasengaran insyaallah nalate itu sanu-sanu. Iya. Ya to na to kapat to matot tadi lo ko nalingi asang anakna madari mak bicarogi ambo upa. Ambo na dali. Ano? Ambo upa. Ya to ko ya tapi ya begitulah Indo upa. Ya kumigi anak na mati nalingi sang anak ambo tang. Tahan ni. Iya. Itu adalah doa. Jadi Rasulullah adalah manusia paling sempurna. Makanya puray na pasipulot tau pandrite sinin na isa na lino mapamulay nabi pamulangi pancajilatu pacapurangi 25 nabi dan rasul mencari toko-toko bangsa dan orang-orang yang ada di dunia. Niga tahu kami na matanre kami na makanja ahlakna. Ternyata dari semua nabi yang ada Polere sinin na nabi 25 nabi dan rasul nabi TI yang masuk dalam ulul asmi. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, kemudian Nabi Isa, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia na lima tawe makan jalak da nasaba matandre asa berkena nama kurang kesalahanna. Tapi dari 5 orang ini disaring kembali. Dua tahu maponcok sungatna tapi mega decenna nama kurang atas salanna niga ya Rob Nabiullah Isa alaihi salam yang kedua Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ia na dua tahu iparingati kelahiranna Nabi Isa dengan Natal, Nabi Muhammad dengan Maulid. Tapi tidak sama. Nabi Isa diperingati kelahirannya umat Nasrani itu melaksanakan sholat. Nasabairo Nasrani ko masampajangi makelong. Tapi kita maulid tidak ada. Maka maulid tidak ada istilah perayaan. Hanya peringatan. Ya ko makadaki peringatan maulid berarti peringatan waktu kelahiran. Ya ko makadaki peringatan maulud berarti peringatan terhadap adanya Rasulullah. Iya. Jadi ya kau maulud nabitta, ya kau maulid waktu jajinna. Ya ia tu ampai ogi dia nak kala mauli maka ni maulu. Iya. Tapi aja tempat terui maulu. Kaya gayasa toma-toma lagay talo. Kak mitay matu. Nululi ka parang. Tapi apapun yang disandarkan kepada Rasulullah pasti orang akan memuliakan. Bahkan alim-alimina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada beberapa hal yang mulia itu karena Nabi. Hajar Aswad itu sebenarnya tidak mulia seandainya Nabi tidak pernah menciumnya. Maka dia tahu pandrita pa hakiki bikin dia nabawi Nabi Hajar Aswad. Setelah dia melaksanakan tawaf, maka dia gagat bawi Hajar Aswad sampai hari ini seandainya Nabi tidak pernah menciumnya. Maka Hajar Aswad itu mulia bukan karena dia batu dari surga,
tapi karena Nabi pernah menciumnya. Yang kedua, air Sam-Sam itu bisa mengenyangkan dan bisa menjadi obat karena dia pernah menyentuh kalbu Rasulullah. Wattunna melo Isra Mi'raj nabita di belah dadanya. Wai Sam-Sam ialah kemudian jantungnya Rasulullah dimasukkan ke dalam air Sam-Sam, bukan dicuci karena hatinya Nabi tidak kotor. Cuma air Sam-Sam yang ingin dimuliakan, maka diberi kesempatan menyentuh kalbunya Rasulullah. Maka siapa yang meminum air Sam-Sam, maka itu bisa menjadi obat sekaligus bisa mengenyangkan. Nah, sebab dia pernah menyentuh langsung kalbunya Rasulullah. Ketika Rasulullah meninggalkan rumahnya, ya masuk inabita, dia tidak pakai payung karena ada awan yang menutupi Rasulullah. Bukan awan menutupi Rasulullah karena Nabi takut hitam atau kena sinar matahari, tidak. Tapi Allah menjaga matahari karena kapan sinar matahari langsung menyentuh jasadnya, tubuhnya Rasulullah, maka matahari akan hancur karena nurnya matahari dari nurun Muhammad. Maka Allah menjaga matahari. Itulah sehingga Nabi selalu ditutupi awan ketika dia berjalan. Nabi tidak punya bayangan supaya orang tidak menginjaknya. Isi bayangan itu adalah jin karin. Maka satu-satunya manusia di dunia yang mengislamkan jin karinnya hanya Rasulullah. Ia tu ampai makada nabita. Nanigi-nigi tau manipi si runtu ia, maka pasti saya. Karena jin tidak bisa menyerupai wajahku dan wujudku, karena aku sudah mengislamkan jin karinku. Itulah sebabnya Nabi tidak punya bayangan, karena isatnya itu jujur adalah jin. Itulah jin karin. Yang itu biasa kong katau mate madari angkar rewa. Kadang ada orang dirasakan naik ke rumah, itu bukan ruh, tapi ya kosandro pasti makada walialah. Apa melo sigere ramano. Aga nasagang kita sandro kumanya. Tahu acah? Ha? Sandro mato. Ya biasa kolay makutana makadami kilo makutana ko tahu acah. Iya, magi nakada tahu acah ko sandro. Nasaba iyalay makutana tahu bodoh. itu kata ulama kita. Ya, makanya saya wasiatkan Rasulullah mengajarkan kepada kita. Setiap masalah yang kau hadapi solusinya adalah sholat. Ya kongka aga-aga melo tapi kau asam pajang don rakang. Asalna sampaja sunnah istikhara. Minta petunjuk. Mencari pemilihan. Iya. Aja na bicaran na tetang kalinga. Tapi laksanakan sholat sunat, minta petunjuk kepada Allah. Mana yang terbaik silahkan pilih. Ya matu ke kusulimonri tidak akan ditanya. Nah sebab puraki masem pajang. Sholat yang akan menjawab bahwa saya sudah bertanggung jawab karena saya sudah dilakukan. Tapi ya ko makadapi yanu makada sabaraki ya na tutaw matu si ren saluman jahula alina pusa na pacu itay pusa. Iya. Agama sudah menggariskan. Maka dan kapo je aga-aga na ba ustaz? Yang menyerahkan sedekah kepada masyarakat silahkan berikan sedekah. Agama tidak melarang sedekah. Yang dilarang itu sogok. Apa bedanya ustaz? Berikan sedekah kepada masyarakat. Berdoa, ya Rabb, aku serahkan sedekah ini dengan penuh ikhlas. Mudah-mudahan hajatku engkau kabulkan. Masyarakat yang menerima doakan, ya Rabb, orang yang menyerahkan sedekah ini pertemukan dengan hajatnya, selamatkan dunia dan akhirat. Itu bukan sogok. Tapi ya kung nabawi lo bolata, nomor siya ganggota. Nah kada nomor si di kada milo ko galit lo ko nomor 2 balik ko. Maka bisa. Itu sogok. Tapi tidak berdosa, tama miranaka. Pasangnya. Makanya lobe. Satu.
Ternyata ke Pak Caluk Bupati macam dapat demi. Makanya saya wasiatkan semua magi na sampajangi pokok Pak Bu, karena tidak ada komunikasi yang langsung tembus kecuali sholat. Ya kopat dongang matajam, karena malaikat mencatat hari Senin hari Kamis dilapor. Ya komilodongi aso Salasa nampi na catak malaikat. Ya korabai tangilau macata hari Kamis baru dilapor. Makanya hati-hati ke Bu. Macan rikamailah kaita aja lalu tilodong asam pajang. Apa ya koso siningi na canring aso Salasa milodongi depa dilapor tu napi catak. Aso raba milodongi na catak si malaikat. Mesak kawit depa na selesai. Depa dilapor. Apa kami si pinalapor? Doa itu butuh waktu lama karena masih dilapor setiap waktu. Tapi sholat tidak menunggu perantara malaikat karena kita bicara langsung dengan Allah. Tapi banyak kekurangan kita. Nasabak pura pima beresalam napa milodong. Itu keliru. Minta dalam sholat. Makanya di dalam Al-Quran itu disebutkan wa huwa qaimun yusolli fil mihrab. Matangangi Nabi Zakaria tatto masampajang ukilala na mihrabna. Aganilaw Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Ya jadi nak kada purai masampajang tapi matangangi tatto masampajang wa huwa qaimun yusolli bil mihrab. Jadi aja na pura pi mak beresalan na pemilau. Magi nang kasampajang. Sampaja sunnah musafir, sudah ada doa musafir. Kenapa ada sholat sunnah taubat? Sudah ada doa taubat. Karena kalau doa masih menunggu perantara malaikat, tapi aku masampajangi atay na pun nasipa bicara langsung. Maka di saat engkau sujud kau paling dekat dengan Allah, maka mintalah di situ. Ini yang banyak orang keliru. Iya itu kau tu pura mak beresalan apa milau doang itu untuk umum. Iya. Makanya tu ya imange kau milau dongi pada imat tahu nak karena dia paham betul cara berdoa itu dengan suara yang sangat lembut tapi kita tetap dengar. Angka tu kasih imam milau doa dia ni yang kelinga. Pada mi barung-barung gitu. Doa bersama ina sengalina tapi dia ni yang kelinga. Angka tu capak nami bab manasam nil maut. Tapi mi kata mak mu jago kita makar bami ming. Ega. Imak gimpe mak mu kiru. Nasi lolo. Iya, ini. Iya. Dito ko dyan na may gay mahader. Iya. Tapos nasay. Iya. Minta itu na muli na may gatilaw ko manasamoy. Tapi ingat, doa bersama. Itu ada dalilnya. Jangan mengatakan itu bid'ah. Peringatan maulid ini sebagai tanda kecintaan kita. Makanya situngan itu tomatot teriolo sangat pintar ulama-ulama kita. Oh semua itu luar biasa Pak Bu. Malah pelajaran, malah guru. Iya. Makanya ogi itu miatu okotomi sidrap sopeng wajo bone batang muti mak buah telo. Iya. Itu ganjilnya itu kalau bulan maulid. Apa namo karokok jadi tuh. Anak mondre mana tuh gatu karokok si badui. Orang tua dulu tidak pernah menggantung itu. Apa yang gantung? Telo. Nasabah itu simbol manusia. Dek gaga telo makanja libunna. Manusia tidak ada yang sempurna. Semua punya kekurangan. Iya. Makanya mudah-mudahan ini tempat luar biasa. Ada masjid. Ini tempat akan menjadi saksi kelak dari kemudian. Maka almarhumah ini sungguh sangat bersyukur memiliki anak-anak keturunan yang bisa mengingat orang tuanya dengan acara haul. Tapi ingat, haul itu berlaku untuk orang tua, berlaku untuk para tokoh. Tapi untuk Rasulullah tidak kita menggunakan istilah haul. Makanya Nabi tidak diperingati kematiannya, tapi yang diperingati kelahirannya. Gus Dur itu diperingati kematiannya. Soeharto kematiannya diperingati. Makanya disebut haul. Karena haul itu 1 tahun kematian. Jadi haul ke-14 berarti 14 tahun kematiannya.
Rasulullah tidak diperingati haulnya karena kita tidak mengatakan Nabi wafat, tapi justru kelahirannya, karena setiap waktu Rasulullah hidup untuk umatnya. Azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Makanya Nabi tak ketika beliau wafat tidak disebut almarhum, tapi kita memberi gelar al-Mustafa. Makanya ketika mengirim suratul Fatihah kepada Rasulullah, kita mengatakan ila hadratin nabiyil Mustafa sallallahu ala sayyidina Muhammadin al-Fatihah. Bukan mengatakan almarhum. Bahkan dalam sholat kita mengatakan alaika. Salam itu muhatab. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu. Kalimat alaika itu adalah kalimat muhatab dalam nahwu saraf. Ketika orang mengucapkan kalimat assalamu alaika, maka yang mensalami dan yang disalami itu tidak ada jarak. Berarti Rasulullah hadir. Makanya dua perintah dalam agama yang sering ustaz sebut, mari kita mengirimkan salam. Yang kedua, mari kita mengirimkan salawat. Tapi mana yang sering kita lakukan? Cuma salawat. Kita kadang lupa salam. Di dalam salat didahulukan assalamu alaika ayyuhan nabiyyu, berarti itu salam, bukan salawat. Kapan salawat? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Maka siapa yang ingin terkoneksi langsung dengan Rasulullah, maka kirimkan salam. Assalamu alaika ya Nabi Allah. Assalamu alaika ya Rasulullah. Assalamu alaika ya Sayyidi. Assalamu alaika ya Aba Barruh. Assalamu alaika ya Taha. Assalamu alaika ya Sin. Ini adalah dua nama Rasulullah yang sering kita sebutkan. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Jadi itu kita kirim salam ke Nabi. Nigi tauma beresallallahu nabitta, maka Nabi akan menjawab salamnya. Narekomelo kita terkoneksi loko nabitta, maka kirimkan salam. Sebelum tidur kirimkan salam Rasulullah. Kemudian baru kirimkan solawat. Jadi komelo ki si sumpu si nabitta tabi resal lagi. Tapi ya komelo ki lolonga syafaat tilau doang nabitta. Doakan. Jadi aga pak dongat tak Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ipun talingi assalamakam. Nabitta manassa salama, tapi magi tilau doang salama. Nah manassa ni salama, bintun na suruga angkasan na nabitta. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nabi Adam waktu namelo tama surga, dia melihat di pintu surga ada namanya Rasulullah tertulis. Itulah yang menyebabkan dia menyebut kalimat itu ketika dia memohon kepada Allah supaya diampuni dosanya. Makanya telu aga-aga dega gunana ko dina salawat telur dina bita. Nomor sidi dega kesempajang ngesah nariko dina salawat telur dina bita. Salat jenazah yang tidak ada ruku sujudnya saja kalau tidak bersolawat itu tidak sah. Yang kedua, pintu langit tidak terbuka. Dega gapat dongeng letuk narekodena salawat telur nabita. Yang ketiga, dega ga asi pulung-pulungan ada pun-dampungan nilau dongeng malaikat napak baraka kong Allah Ta'ala narekodena salawat telur nabita. Makanya penting itu salawat. Napa ni degaga ibadah si sumpul langsung telu kecuali salawat. Nah nigi tahu mas salawat cicalo di nabita wong Allah Ta'ala walai 10. Aga salawat na pong Allah Ta'ala pamasil lori atanna. Si di bawah pamasil na pong Allah Ta'ala lokoridi ganda dipakai salama lino akhirat. Apalagi 10. Malaikat pun bersalawat kepada orang yang bersalawat kepada Rasulullah. Aga salawat na malaikat tanya Allahumma salli. Aga balik salawat na malaikat nilau doang ngiriulo na pong Allah Ta'ala supaya dosa-dosa kita diampuni di hadapan Allah. Kemudian yang ketiga dikirim ke Rasulullah
Ada malaikat yang mengambil dan menjemput, mengirim ke Rasulullah. Setiap salawat yang kita ucapkan itu ada yang mengantarnya. Tapi kata Nabi, ada satu malam salawat tidak diantar, itu di malam Jumat. Karena kenapa? Saya langsung mendengarkan salawat umatku di malam Jumat. Makanya makanya Nabi tanani gini kita masalawat lo Korea kasiratu ko di Jumai. Maka pasti dia mendapatkan syafaatku kala di yaumil akhir. Itu janji Nabi. Makanya ya syafaatnya lari lokiro. Yaitu ampai ibadah tak bagi dua. Sholat wajib ada sholat sunnah. Puasa wajib ada puasa sunnah. Haji wajib ada umrah sunnah. Zakat wajib ada sedekah sunnah. Syahadat yang wajib ada sholawat yang sunnah. Yang wajib lari loko pamasewe. Yang sunnah lari ke syafaat. Jadi ya komeki lolonga syafaat. Perbanyak melakukan ibadah sunnah. Magina Nabi tak bisa memberi syafaat karena otoritas ibadah diberikan. Ya ko perintahna po Allah Ta'ala ko Nabi Musa, tidak ada istilah perintah Nabi Musa, tidak ada. Semua perintah Allah. Tapi untuk Rasulullah ada beberapa ibadah yang dia minta. Puasana Nabi Daud nilau, puasana Nabi Adam nilau, puasana Nabi Sulaiman nilau, puasana Nabi Adam dia minta. Semua puasa para nabi dia minta. Makanya puasa 3 hari setiap bulan disebut Shaum min ayyamil bid, itu puasanya Nabi Adam. Puasa 1 hari, besoknya berbuka, besoknya lagi puasa, itu puasanya Nabi Daud. Bukan puasa kita, puasanya Nabi Daud. Tapi karena Nabi senang itu maka dia minta. Maka dikasihlah oleh Allah. Ibadah sunnah ini permintaannya Nabi, maka otoritasnya lari ke Rasulullah. Walaupun ibadah semua kepada Allah. Tujuannya apa? Supaya engkau Muhammad bisa memberi syafaat untuk umatmu kelak. Jadi aja tercapai pakai kasih sunnah. Nah sebab magai itulah jalur syafaat. Makanya tuh rana-rana ibadah hampir dipastikan untuk ibadah fardu tidak terlalu dibuka pahalanya. Angka maka dan nigi masuk pejal lorong aku apalana tidak. Yang ada siapa yang sholat sunnah 4 rakaat langsung sesudah azan duhur tanpa ada tahiyat awal, maka itulah sholat yang langsung didapur oleh para malaikat. Man sholat 4 rakaat qabla wa ba'da dhuhri faqad akhramul jasad ila niran. Siapa yang sholat 4 rakaat sebelum dan 4 rakaat sesudah duhur, maka diharamkan disentuh api neraka jasadnya. Hanya sholat sunat yang disebut rakaatanil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sampai sunnah sebelum sholat subuh, sesudah azan subuh, itu lebih mulia daripada dunia dan isinya. Bukan sholat subuh disebut. Lagi-lagi, kenapa? Karena sampai subuh pamase, sampai sunnahna itu untuk lari ke syafaat. Makanya otoritasnya Rasulullah bisa memberi syafaat. Jadi aja tak kada ia tu yang syafaat. Selang tapi dia orang yang beriman diberi syafaat khusus. Ya ko salam madosa diberi syafaat umum. Jadi engkau tu tahu dia nak maulu na sabab mitau ipigau jama-jama ajak kam mana pigau ina salah na tamaranaka jadi dia nak maulu. Ya tu situ tahu maulu sampai jama-jama madeceng beje mega ya malakna na wadita masuruga. Jadi si runtukmu itu matu. Ya rode enam maulu mitaulah da itam ranaka. Pana say jamay matu tamaki ranaka aja na ni jama. Pak meta masuruga. Ya to si rotong mam maulu nasa ipigay dece ipigaw pa dito ni ate ang ewa pigaw dece to Mario. Beje megay amala nawat dengan kay paket tama suruga. Ito gabi. Ci di mitaw tama ranaka, ci di melo tama suruga si runtu mo. Ya mi ko mapangewagi dila si runtu. Ya. Yaitu Nabi itu luar biasa kasih sayangnya. Sininna Nabi Pak, di mana ya lah contoh. Tapi mega kekurangannya. Nabi Isa pun dikatakan hampir sempurna. Tapi Nabi Isa tidak bisa menjadi teladan. Untuk semua, magai. Dena pura makba ini. Untuk membina bahtera rumah tangga tidak pernah dicontohkan Nabi Isa. Nah, sabadi kabinena. Apalagi mendidik anak. Nabi ada istrinya. Ada anaknya. Anak Rasulullah ada yang beberapa yang meninggal. Maka bagaimana menghadapi keturunan ketika ada anak-anak kita meninggal masih kecil. Bagaimana membina bahtera rumah tangga. Rasulullah sudah nampakkan semua. Maka memang Nabi yang bisa menjadi teladan. Yan ang kataw siya bayi nito. Di na cucu ya lah teladan. Dito kagok ko
Ya kita curi na bita mak bay ni aja mo na may galada. Iya. Ibu-ibu, Bu. Ay wasa ni cakaru di ibu-ibu. Tajagaiwi lah kaita Bu. Ite roane kasi patasap li. Siya kami lah, mo rolo cede lada. Mananda nga mite na mo sap na makatojara. Kasi na siyaga. Siyaga mo na makunri letu kurota tanay. La haula wala quwata illa billah. Nadapi ni waktu na tandra-tandra kamaralino. Dena kama lino nasa nabita ko dena 1 banding 40 perempuan dan laki-laki. Mati. Bahkan ada riwayat mengatakan 1 banding 50. Berarti di arwane 50 makunrei Muhammad. Jadi makunrei tako mau pakam makina tako puraki malakai jagai lalu ilakai ta. Iya. Apa angkat utong malay ko masalay? Bati tak jagai. Iya. Ina tu wakade biasa tu sandala minin nau tawe ulawan ni nau tawe. Ia makokon na mo lakay ni nau tawe. May ka pangalakay makokon. Ia ko anak darah jamu tamasilang pak matandre siri mo pa kacili-cili mo pa. Ia tu jandai bahaya lada apa pengalaman. Upasa memang jaga suami tak baik-baik, servis dia dengan baik. Rasulullah contohkan. Ia tu makan jalan da komejo kalakaya diantar ke depan pintu. Salaman, cium tangannya, berikan senyuman terindah ketika dia mau jalan. Napai podang, salama ki sayang, utajang itu rewa. Kuangkai pole asija ki dupai. Diambil kalau ada yang dia bawa tas atau apa, kita bantu mengambilnya. Untuk mengambil berkah dan mudah-mudahan berkat itu suami kita ridho dan kita bisa mendapatkan pintu surga. Agi pulangi lakaye, aga waki orang sayang, kopi teh atau air putih. Ya ko makalay kopi taki orang kopi. Iya ko pure taki orang kopi tabau wisarana. Napat sapu-sapu palit-palinna tapodangi istirahat ni jolo wasarayangi andre. Tapak kumuro lakay ta. Gaga. Rasulullah ketika kelelahan pulang ke rumahnya dari berdakwah ataupun dari berperang, nama takola dan nabita, kadang dia baring di pahanya Khadijah. Kenapa? Karena Nabi kelelahan, tapi kadang waktu ada hal yang dia mau lakukan, maka dia istirahat di paha istrinya Khadijah. Tempat istirahatnya laki-laki yang paling cepat membuat dia berhenti kelelahan adalah baring di paha istri. Magai, kulit luar kepala disebut hipokampus. Himigdala ini ke bawah batang leher. Di situ pusat saraf, dan kulit yang paling lembut adalah paha di wanita ketika bersentuhan. Makanya petinju seperti Mike Tyson, ketika dia tinju kemudian ada jedanya, pasti diambil es batu kemudian ditempelkan di lehernya untuk menstabilkan sarafnya supaya dia cepat berhenti kelelahan. Begitulah paha istri fungsinya. Ketika suami baring, maka semua saraf yang tegang itu akan beransur-ansur menjadi membaik. Makanya ulama mengatakan dan ahli mengatakan, tidur di paha istri 15 menit itu setara dengan 1 jam ketika di tempat tidur. Bu, biasa mo ta paliuliu la kay ta kupapata. Makundru-kundru to nga. Perhatikan ya Bu. Alhamdulillah. Tapi di arwanewe, kotite baineta kelelahan karena mungkin bekerja, atau wanita yang mau melahirkan dan merasakan sangat sakit
maka sandarkan di dada sebelah kiri, maka 40 sampai 30-40% rasa sakitnya itu hilang. Itu juga alasan kenapa ketika ada orang sakarat dibaringkan di paha. Itu juga alasan kadang disandarkan ketika ada orang yang sakarat, untuk meringankan rasa sakitnya. Itu luar biasa agama, Pak. Makanya kita wanita-wanita ini kalau mau masuk surga gampang sekali. Maka gampang, Bu. Apami. Aga yero. Jaga sholat. Jaga puasa. Ini semua fardu ini. Yang ketiga, apa? Syahwat. Yang keempat, ridho suami. Ketika kau sudah menjaga sholat fardumu, menjaga puasa wajibmu, puasa Ramadan, kemudian kau sudah menjaga syahwat dan kau mendapatkan ridho suamimu, maka Rasulullah mengatakan semua pintu surga memperlombakan engkau. Amin. Ya kong kajanda talu mani. Apa dia lakain na? Agama ni salat, puasa dan syahwat. Apa rotis ni jandai manras. Ini saya wasiatkan, makanya Rasulullah SAW itu adalah panutan yang luar biasa. Nabi adalah pemimpin yang hebat. Magai, karena dia tidak memerintahkan sesuatu kecuali dia sudah menimbang. Nabi tak pernah ingin mewajibkan siwak sebelum sholat, tapi dia khawatir kalau memberatkan untuk umatnya sehingga dia tidak wajibkan. Sholat tarawih dilakukan 3 malam berturut-turut, kemudian Nabi tidak keluar karena takut kalau itu dipaksakan sehingga berat dia berpuasa di siang hari. Itulah hebatnya kalau pemimpin mengetahui. Sebelum dia mengeluarkan aturan, dia timbang apakah tidak berat untuk rakyat. Kalau berat, dia tidak berlakukan. Itu pemimpin hebat. Makanya Rasulullah itu panutan luar biasa. Dan paling tidak ingin kalau umatnya kesusahan. Saya tadi mengatakan azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ketika malakul maut mendekati Rasulullah, mengetuk pintunya. Kemudian Aisyah mengatakan Rasulullah sangat sakit. Tapi Rasulullah mengatakan dia adalah tamuku, maka buka. Ketika masuk ternyata dia adalah malakul maut. Ketika dia mendekati Rasulullah dan perlahan-lahan Nabi dicabut nyawanya dan dia merasakan sakitnya. Apa kata Nabi? Wahai malakul maut, beginikah sakitnya ketika umatku dicabut nyawanya, ruhnya. Apa kata malaikat malakul maut? Ini sudah yang paling lembut ya Rasulullah. Itu sebenarnya malakul maut sama juga dokter. Kalau Pak Bupati yang masuk rumah sakit, disuntiknya pelan-pelan. Diusap-usap pelan-pelan, disuntik dengan lembut. Itu karena perlu hati-hati, dijaga betul. Tapi kalau preman masuk, begitu juga malakul maut. Umatmu Muhammad yang tidak sholat ditarik saja itu. Maka apa kata Nabi? Wahai malakul maut, bolehkah aku meminta satu permintaan? Kumpulkan semua sakitnya sakarat yang ada di umatku dan satukan, biarkan saya yang merasakan, tidak ada pun tersisa untuk umatku. Itu menjelang wafat. Tapi apa kata Allah? Tidak bisa Muhammad. Setiap sakarat ada sakitnya. Tapi untuk umatmu Muhammad, saya gantikan sakitnya sakarat itu menjadi penghapus dosa baginya. Makanya kalau ada imam, ya nangka imat talungas su ipamadam, aja lalu tak kada imat kunruya. Tidak, itu dicabut dengan mungkin kita melihat dia tersiksa karena Allah bersihkan memang kesalahannya sehingga kala tinggal langsung dimasukkan ke dalam surga. Aja to tabangga kong kapaboto tanat-tanan na matena. Sanri-sanri minalaba kada salama ipabotolo pekur. Tidak mungkin dibalas memang mi kebaikannya. Langsung mani ibalindir mato ke seremoni.